Sekarang yang kedua, konsep tentang logos. Lupa, kalau semuanya berubah, bagaimana alam ini bisa tertib, tertata, rapi? Katanya Heraklitus, loh, alam ini bisa berjalan rapi, harmonis, tertib karena ada logosnya. Jadi logos itu kadang diartikan akal, kadang diartikan pola, kadang diartikan, di situ disebut pattern, disebut hukum yang menguasai segalanya, menggerakkan segalanya, dan seterusnya. Jadi logos itu kalau Heraklitus penjelasannya agak susah. Dia tidak bisa didefinisikan, tidak bisa digambarkan. Dia adalah pikirannya alam semesta. Nanti gagasannya tentang logos ini yang membuat dia disebut the obscure, orang yang tidak jelas, orang yang gelap. Ini maunya ngomong apa sih? Ya. Oke, sekarang kita paksakan ngomong ya. Semoga cocok dengan maunya Heraklitus. Ini mungkin kalau ditarik-tarik agak mirip dengan konsepnya mungkin Hegel tentang akal dunia. Jadi hidup kita ini ada logosnya. Sebeda apapun kalian, sebebas apapun kita yang saya berpikirnya bebas loh Pak, saya sesuai keinginan saya sendiri. Sebenarnya ada polanya, ada bentuknya. Bentuk itu logos. Karena kamu orang Indonesia misalnya, sebebas apapun kamu, tidak akan bisa keluar dari gaya keindonesiaanmu. Nah itu contohnya. Yo, dalam skala besar, tidak cuma Indonesia, dunia. Misalnya sekarang dunia itu zaman revolusi 4.0, karpe apa itu. Kita tidak akan bisa keluar dari pattern ini, dari pola ini. Gaya pikir, gaya ekspresi kita tidak akan jauh-jauh dari situ. Logos kita hari ini itu polanya seperti itu. Perubahan apapun yang terjadi tidak akan keluar dari logos. Logos itu pikiran, gagasan, pola, model. Kalau logos dia sifatnya tetap, seragam. Aku dan kalian ini seolah-olah beda, tapi sebenarnya dekat kok. Gaya pikir, gaya hidup, cara kita memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena kita ada di lokal yang sama, hidup di zaman yang sama, dengan peradaban yang sama. Itulah logos namanya. Sebeda apapun kita, pasti ada polanya. Kalau ndak ada itu, ndak karu-karuan, hidup ini mesti kacau balau. Pola ini kadang-kadang, ya mungkin saya tadi sedikit nyinggung semacam sunatullah, semacam ada pola-pola patternnya. Jadi perubahan pasti terjadi, tapi perubahan ini ada dalam konteks logos. Nah, ini kalimatnya. We should let ourselves be guided by what is common to all. Logos itu dimiliki semua orang, makanya kalimatnya common to all. Kita harus membiarkan diri kita dituntun oleh apa yang umum. Kita kan berekspresi, meskipun kita bebas, kan kita berekspresinya sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Makan misalnya, kamu bebas milih menu apa saja, tapi pasti tidak akan jauh-jauh dari itu. Sebebas-bebasmu. Pokoknya saya Pak, menunya harus besok pakai teri, besoknya lagi pakai sambal, besoknya lagi pakai tempe. Itu suka-suka saya milihnya. Tapi ya paling ya bulet di situ aja, teri, sambal, tempe. Ya mungkin karena kamu penggemar angkringan. Jadi muternya di situ. Jadi ini namanya logos, ada patternnya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu ada patternnya, ada logosnya. Yang itu common to all. Kalau ndak common, kalau ndak umum,
Nggak jadi koleksi perbendaharaan, nggak jadi pertimbanganmu untuk memutuskan. Karena nggak umum. Nggak masuk di kepalamu. Jadi misalnya, kalau diputus pacarmu, kamu bisa nyari pacar lagi, kamu bisa ke dukun, kamu bisa balik lagi, PDKT lagi. Ini namanya alternatif pertimbangan. Tapi mungkin ada yang ndak umum, ndak common, ndak logos. Misalnya kalau diputus pacar bikin acara tasyakuran ngundang orang satu kampung, ndak mungkin ini muncul di kepalamu. Sak bebas-bebasmu kamu ndak akan bikin tasyakuran gara-gara diputus pacar. Kalau seneng mungkin, tapi bikin acara tumpengan ndak lah. Ah, ini ndak logos. Logos itu ada polanya. Berubah seperti apapun ndak akan keluar dari jaringan logos ini. Yet, although the logos is common to all, most men live as if each of them had a private intelligence of his own. Maksudnya apa? Meskipun ini umum, kita yang memutuskan ini menganggap ini keputusan saya pribadi loh. Saya milih makan pakai tempe, itu keputusanku pribadi loh. Nggak ada. Padahal itu sebenarnya ada. Ya memang alternatif logos yang bisa kita ambil ya hanya itu. Model baju misalnya tahun 60-an dulu, 60-70 itu model baju umum, celana itu model cutbray itu yang bawahnya besar sekali tuh, kucing aja masuk. Nah, terus sekarang kamu lihat celana-celana street yang nempel luar biasa itu. Kalau zaman dulu ada orang pakai celana kayak gitu, mungkin diketawain. Kalau ada celana kewetat gitu, apalagi sekarang kan sukanya baju-baju slim fit itu yang kalau kamu ngulet terus udelnya kelihatan. Itu kalau tahun-tahun 60-an mungkin kamu pakai, kamu diketawain orang, dianggap ini bajunya adiknya kok dipakai misalnya. Tapi sekarang biasa. Zaman itu logosnya ndak ada konten itu. Sementara di logos hari ini memang itu. Malah logos hari ini kalau ada pakai cutbray zaman itu dianggap jadul. Dianggap, wah ini penggemar masa lalu mesti. Kan gitu. Oke. Zaman dulu orang pakai sarung itu biasa. Zaman Mojopahit itu kan ya bawahannya kayak sarung yang dilipet itu. Jadi khas. Justru pakai celana yang unik. Hari ini pakai celana itu biasa. Sarung dianggap unik. Dianggap, begitu kamu sarungan kan, wah santri ini kan selalu begitu. Dianggap khas. Logosnya memang hari ini begitu. Itulah namanya logos. Jadi ada modusnya sendiri. Berpikir zaman itu dan zaman ini. Nah, we should let ourselves be guided by what is common to all. Ya kita ini kalau ingin tidak susah dalam hidup, ya pahamilah logos. Ikutilah logos. It is wise to hearken not to me but to my word, and to confess that all things are one. Adalah bijaksana untuk mendengarkan bukan aku, tapi dengarkan kata-kataku, dan mengakui bahwa segala sesuatu adalah satu. Nah, ini dasarnya logos itu biasanya kebijaksanaan. Orang-orang pinter. Dalam logos segala sesuatu itu satu. Oke, saya lanjutkan. Jadi segala sesuatu berubah, cuma kendalinya perubahan ini namanya logos. Mengapa segala sesuatu berubah? Karena dalam hidup ini sering ada oposisi-oposisi. Oke, dalam alam semesta ada perbedaan, ada kesatuan. Itulah sumbernya harmoni. Jadi selain perubahan, katanya Heraklitus, hidup ini punya hakikat oposisi. Yang justru dari oposisi itulah muncul harmoni. Jadi kebalikannya, kita kan selama ini menganggap
harmoni itu ada dalam keseragaman. Tidak. Harmoni itu ada ketika ada oposisi-oposisi. Harmoni itu kan kita sering mengartikannya serasi. Loh ya kalau ndak ada oposisi, gimana menyebut serasinya? Kalau semua seragam ya ndak bisa disebut harmoni, itu kan selaras. Nah, hidup ini isinya oposisi dan harmoni. Ya pertentangan, ya kesatuan. Kamu bisa kenyang kalau ada rasa lapar. Kalau ndak ada lapar, ndak ada kenyang. Ada tua karena ada muda. Kalau ada orang kaya berarti ada orang miskin. Jadi ini kan oposisi-oposisi. Miskin, kaya, presiden, rakyat. Di situ ada lagi tua, muda, besar, kecil. Ini kan oposisi-oposisi. Dari situ terbangun harmoni. Kalau semuanya rakyat, semuanya kaya, semuanya muda, tidak akan ada tua. Bahkan muda itu sendiri juga tidak ada. Kalau semuanya rakyat, ya rakyat itu sendiri hakikatnya tidak ada. Kalau semuanya sehat, sehat itu sendiri tidak ada. Karena untuk ada sehat, butuh ada sakit. Jadi itulah oposisi dan harmoni. Maka jangan mengeluh kalau pas lagi sakit. Kalau kita sakit itu menunjukkan bahwa kita ini ya manusia biasa ternyata. Masih bisa sakit. Ternyata kita ini lemah. Tapi hikmahnya banyak kan sakit itu. Gitu. Dengan adanya sakit, kita kenal namanya sehat. Kalau tidak ada sakit, tidak ada sehat. Rumah sakit tidak ada gunanya. Apotek buat apa? Fakultas kedokteran ditutup saja. Lah iya kan? Karena ada sakit inilah banyak hal bisa berputar secara harmonis. Jadi antara harmoni dan oposisi. Hidup ini saling melengkapi, dialektis. Ngaji ini ada saya, ada kalian. Ada saya saja nggak jalan, ada kalian saja ya paling ngobrol. Sama-sama mutual, saling melengkapi. Bahkan tidak cuma dua, masih ada takmirnya lagi, butuh masjidnya juga butuh. Jadi hidup ini selain berubah juga saling berlawanan. Cuma dari perlawanan-perlawanan itu muncul harmoni. Jadi seimbang. Kalau ada temanmu jahat, jelek, ya jangan kesusu dimarahi, ya diperbaiki pelan-pelan. Tapi setidaknya dengan jeleknya dia, kebaikanmu jadi muncul. Iya kan? Kalau semua baik, baikmu tidak akan kehitung. Tapi karena ada yang jelek, baikmu jadi kelihatan. Jadi di antara gunanya kegelapan itu apa? Cahaya jadi penting. Kalau tidak ada kegelapan, tidak ada gunanya cahaya. Wong tidak ada kegelapan. Itu harmoni dan oposisi. Oke. Kalau kemarahan tidak ada, kesabaranmu tidak ada artinya. Jadi kesabaran itu mulia karena ada namanya kemarahan. Dan ini saling mengimbangi, saling harmoni. Inilah logika harmoni dan oposisi. All things, yang kedua, all things come into being by conflict of opposite. Segala sesuatu muncul karena oposisi-oposisi. Opposition bring concord, out of discord come various harmony. Jadi oposisi itu membawa kenyamanan, kesesuaian, dan discord. Discord itu kemelesetan, konflik membawa pada harmoni. Jadi maksudnya apa? Hidup ini dialektis.
kita menghadapi apa, menghasilkan apa. Jadi kita pinginnya belajar, tapi juga bebas berpikir, tapi juga ada tuntunannya, ada terus lahir ngaji yang filsafat. Yo ngaji tapi yo filsafat. Itu kan semula orang bingung dengan istilah ini. Ini istilahnya agak oposisi, tapi karena oposisi inilah nanti lahir sesuatu yang baru. Kalau ndak ada oposisi, yo ngaji saja. Kan banyak yang komentar, ngaji itu ya Quran, mosok ngaji filsafat. Lu bener, ngaji ya Quran ya apik. Cuma kalau begitu ndak lahir sesuatu yang baru. Lahir sesuatu yang baru itu kalau ada yang oposisi, saling didialektikakan. Kamu mungkin tidak jadi bijaksana kalau dapat teman baik terus. Kebijaksanaanmu keluar ketika kamu berdialektika dengan temanmu yang kurang ajar, yang nakal, sakarepe dhewe. Di rumah kamu tidak bijaksana karena di rumah kamu jadi objek nasihatnya orang tuamu. Begitu di kos-kosan dapat teman yang nakal, sekarang kamu posisinya jadi yang ngasih nasihat. Mbok kamu itu jangan gini, mbok kamu jangan gitu. Padahal di rumah kamu tiap hari dimarahi kayak gitu sama orang tuamu. Ya kan? Loh, itu namanya dialektis. Hidup itu tergantung musuhmu apa, siapa. Makanya cari musuh yang tangguh, biar kamu juga jadi tangguh. Kalau kamu malas, tidak mau ambil resiko, ya tidak melahirkan hal-hal yang besar. Jadi nothing is stable, katanya Heraclitus, all is in flux. Segalanya cair. Whatever you say about anything, its opposite is equally true. Dalam hidup ini tidak ada yang punya makna eksak stabil. Semuanya cair. Kalau kamu mengucapkan sesuatu, kadang-kadang kebalikannya juga sama-sama benar. Misalnya kalau kamu ke stasiun, sering saya contohkan ya, kamu ke stasiun biasanya kalau bawa barang banyak, itu kan didekati banyak orang yang mau ngangkatkan barangmu. Itu enaknya kamu sewa mereka apa tidak? Mungkin kamu jawab, Pak, barang saya sedikit aja, ngapain sih nyewa mereka? Kayak bos aja, tak angkat sendiri ya. Yang kamu ucapkan juga benar. Tapi lawan dari itu mungkin juga benar. Barang saya sedikit sih Pak, tapi saya mau biar mereka yang angkat. Kasihan mereka kalau nggak ada yang nyewa mereka nggak dapat apa-apa seharian ini. Loh, lawannya juga benar. Jadi kadang-kadang yang kamu ucapkan apa menurutmu benar, jangan salah, bisa jadi lawan bicaramu juga benar. Its opposite equally true. Kalau kalian belajar filsafat Jawa yang namanya Sastro Jendro itu filsafat tentang kenyataan, bahwa hidup ini isinya kontradiksi-kontradiksi yang biarkan saja seperti adanya. Kenyataannya memang begitu. Misalnya, bagaimana cara kita mencapai kesempurnaan? Cara kita mencapai kesempurnaan adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan kita. Itu kan kayak bertentangan dua hal. Biar saja itu jalan seperti adanya. Nah, itu harmoni dan oposisi. Hidup ini kadang-kadang bukan, saya sering bilang kan, bukan antara yang salah dan benar, tapi antara yang benar dan yang benar. Yang saya omongkan menurutku benar, bukan berarti yang kamu omongkan salah. Bisa jadi yang kamu omongkan juga benar. Karena apa? Konteksnya saja yang berbeda. Pacaran ganggu kuliah apa mendukung kuliah? Itu bisa dua-duanya benar. Pacaran bisa mengganggu kuliah karena nanti kamu tidak konsen, kamu mikir pacaran terus, yang-yangan terus, males kuliah. Tapi bisa jadi dia mendukung kuliah. Dengan pacaran kamu jadi rajin kuliah, biar cepat selesai terus kawin. Ya kan, loh. Itu dua-duanya bisa benar. Atau kamu jadi rajin kuliah karena kebetulan pacarnya sak kelas jadi rajin, terus nggak ada kuliah pun ke kampus biar ketemu. Ya kan?
Iya, nggak bisa kamu klaim pokoknya pacaran ganggu kuliah atau pacaran mendukung kuliah. Nggak, masing-masing ada konteksnya. Bisa jadi yang saya omongkan benar, yang kamu omongkan sebenarnya juga benar. Cuma memang konteksnya saja berbeda. Oke, misalnya ada yang bilang misalnya sepak bola Indonesia ini penuh harapan misalnya. Nah, sementara yang lain bilang sepak bola Indonesia ini tanpa harapan sudah. Nah, itu dua-duanya bisa benar. Dilihat konteksnya. Jadi harmoni dan oposisi antara lain membahas tentang bahwa kalau ada dua pernyataan, dua situasi yang oposisi, bukan berarti harus salah satu yang benar, tapi bisa jadi dua-duanya benar. Contohnya, to get everything you want is not a good thing. Yang ketiga, ilustrasi dari Heraklitos. Disease makes health seem sweet. Hunger lead to the appreciation of being full fed. Tiredness create the enjoyment of resting. Katanya Heraklitos, kalau kamu memperoleh segala sesuatu yang kamu inginkan, itu tidak selalu baik loh. Kamu kan berdoa ingin sehat terus, tapi kamu tidak akan bisa menikmati kesehatanmu kalau kamu tidak pernah sakit. Kamu tidak akan bisa mensyukuri kesehatanmu kalau kamu sehat terus. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah saya kesehatan selalu yang tidak sakit-sakit, doamu tidak salah. Cuma kalau ini dikabulkan oleh Allah, ada efeknya. Nikmatnya sehat tidak akan bisa kamu rasakan. Kamu bersyukur sehat itu ketika kamu pernah sakit. Alhamdulillah sekarang sehat. Betul. Dengan kamu sakit kan banyak hal yang selama ini kamu anggap penting jadi tidak penting karena kamu mikir kesehatanmu. Sekarang kesehatan jadi nomor satu, berharga. Kita selalu bilang hati-hati ya, jaga kesehatan. Kesehatan nomor satu. Kalimat ini kita paham, tapi kita yakin benar dengan makna kalimat ini kalau kita memang pernah sakit. Kalau tidak pernah sakit agak susah kita mengapresiasi sehat. Kenyang juga begitu. Kalau hidupmu enak terus, tidak pernah lapar, kenyang itu tidak ada nilainya. Kenyang itu jadi bernilai karena kita pernah lapar. Makanya agama menyuruh kita puasa, biar kamu tahu rasanya lapar. Kalau kamu tahu rasanya lapar, antara lain kamu bisa mengapresiasi kelaparan dan bisa bersyukur atas kekenyangan yang kita miliki, kita peroleh. Jadi itu gunanya mendapat yang tidak kita inginkan. Kamu sekarang ngerti berharganya kuliah setelah semester 14. Ya kan? Kemarin-kemarin tidak terlalu kamu apresiasi. Sekarang kamu baru sadar, wah harus serius ini kuliah. Kenapa terancam DO? Nah, yang tidak pernah ngalami semester 14 mungkin tidak terlalu bisa menikmati indahnya kuliah sampai semester 14. Kuliah yang sejati itu kan di semester-semester akhir itu. Bagaimana tegangmu, seriusmu, bagaimana kamu melekan bikin skripsi, bagaimana, wah. Itu contoh antara lainnya, itu oposisi. Kalau di filsafatnya Sastro Jendra itu hidup itu memang kayak gitu. Yang kita anggap jelek kadang-kadang hasilnya baik kita tidak tahu. Kalau di wayang ada cerita misalnya Werkudara, dia bisa dapat air kehidupan karena dia patuh pada gurunya, padahal gurunya ini curang. Gurunya ingin membunuh dia, tapi dengan patuh pada guru yang curang akhirnya tetap dapat air kehidupan. Dalam perang ada cerita saling bunuh dua saudara antara Arjuna sama Karna. Ceritanya yang kalah Karna, tapi rasanya yang kalah Arjuna. Kenapa? Dia membunuh saudaranya sendiri, yang disesali secara luar biasa oleh Arjuna. Loh, di sini kan batas menang kalah tidak jelas. Siapa kalah, siapa menang. Harusnya dari sisi pertarungannya yang menang Arjuna. Tapi ternyata
Setelah ditelusuri lebih dalam, mungkin yang menang karena Arjuna menyesal telah membunuh Karna, wong itu saudaranya sendiri. Nah, ini yang disebut kalau di Jawa namanya kasunyatan. Ilmunya namanya sastro jendro. Hidup itu kenyataan seperti itu. Yang kita anggap jelek, kita anggap baik, mungkin batasnya tipis. Arjuna itu sudah puluhan tahun bercita-cita membunuh Karna, tapi begitu cita-citanya terpenuhi, yang lahir hanya penyesalan. Nah, inilah hidup, tidak bisa ditebak. Maka selalu ada oposisi-oposisi, perlawanan-perlawanan. Selalu ada hal yang berbeda yang tidak kita inginkan. Tapi biar saja, setiap peristiwa membawa hikmahnya sendiri. Ada rahasianya sendiri, ada manfaatnya sendiri. Oke, itu contoh dari Heraklitus. Coba lihat laut. Laut adalah air yang paling murni dan paling kotor. Bagi ikan bisa diminum dan menyehatkan. Bagi manusia tak dapat diminum dan membuat sakit. Ini kan salah satu contoh paradok, satu oposisi. Kalau kita tanya penting tidak air laut? Ya penting. Bisa diminum tidak, tapi bagi ikan dia bisa diminum dan menyehatkan. Bagi kita airnya malah membuat sakit. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Ya kan? Kalau ikan sih sehat-sehat saja. Minum air laut, kalau kita tidak bisa. Nah, itu contoh oposisi, paradok. Dalam hidup ini banyak yang seperti itu. Kemudian perang. Perang juga sesuatu yang paradok, yang oposisi, katanya Heraklitus. Kita kan banyak yang anti perang. Tapi situasi damai hari ini itu pemicunya apa? Perang. Jadi kita kan kalau baca sejarah dunia itu kan dari perang ke perang kan. Belanda tidak kerasan di Indonesia, kemudian berunding pulang, itu kenapa tidak kerasan? Karena ada perang. Jadi kemerdekaan kita antara lain jasa dari perang. Kalau tidak ada perang dulu kita tidak merdeka. Jadi jangan salah, katanya Heraklitus, peranglah yang membuat kita seperti sekarang. Oke, perubahan besar banyak dimulai dari peperangan. Ini kan paradok, oposisi. Padahal selama ini kita anggap perang itu sesuatu yang harus dihindar-hindari. Tapi dalam sejarah justru munculnya kerjasama, munculnya keadilan, munculnya tekad untuk damai itu karena ada perang. Ketika orang capek perang terus lahirlah PBB, awalnya dulu LBB, mbok kita damai. Ketika kita saingan terus lahirlah kreativitas. Makanya kadang-kadang kalau ingin cepat maju, cara paling gampang cari saingan. Cara paling cepat untuk maju itu cari rival yang kira-kira kekuatannya setanding sama kamu. Misalnya kalau kamu kuliah, ya tetapkan musuhmu dia. Saya harus lebih baik IP-nya dari dia. Tapi yang pinter ya, yang bodoh-bodoh aja. Oh, itu kamu jadi semangat loh. Jangan salah. Jadi itu gunanya oposisi. Jadi berpikir perlawanan. Dari situ justru muncul harmoni. Makanya Heraklitus mengkritik para penyair. The poet was a fool who want no conflict. Para penyair, sastrawan, itu kritiknya Heraklitus ya. Kok kayak orang bodoh ya, masa ndak ingin konflik. Justru dari konflik itu kita maju, berkembang. Kalau ndak ada konflik, kita ndak maju-maju. Dianggap aman saja, dianggap nyaman saja. Ndak, harus ada yang saling bersaing sehingga kamu bisa bergerak untuk maju. Nah, itu sarannya Heraklitus. Jadi kalau kita ingin maju, ayo cari musuh. Itu kasarannya ngono. Kalau kamu punya, saya harus
melampaui dia. Ya mungkin musuh yang tidak konkret, tidak apa-apalah, apalah yang kamu ingin lampaui. Nah, itu ada pendorongnya. Bukan anti konflik, biar saja konflik. Konflik itu kan justru membuat kita dewasa, punya target, semakin maju. Maka jangan anti konflik. Hidup ini memang karakternya serba oposisi. Dari oposisi itulah muncul harmoni. Ada siang pasti ada malam, ada lapar pasti ada kenyang, ada kaya pasti ada miskin. Disitulah hidup ini berputar.